Shalom blessed people. Hari ini balik lagi nih, kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Yuk siapkan hati kita dan kita langsung menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau hari ini ya Tuhan kami masih dapat memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Walau dalam keadaan seperti ini ya Tuhan, kami masih dapat beribadah kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami sangat mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Kalau kiranya sebentar lagi ya Tuhan, kami ingin memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, tinggikan nama-Mu Tuhan selamanya, sebab ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu. Lebih lagi memuji, menyembah-Mu Tuhan selamanya. Yesus Tuhan, Kau yang layak untuk disembah, ditinggikan selamanya. Oh Yesus Tuhan, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku memandang wajah-Ku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku kan tata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kehidupan.
di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Dan ku angkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu. Tak sekalipun kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Sebab kau sahabatku, oh, oh, oh. Ku menyembah-Mu Tuhan, ku tinggikan, ku agungkan Yesus. Kau sahabatku Tuhan, Engkau Tuhanku, Kau Rajaku, Kau yang layak Tuhan ditinggikan selamanya. Sebab ku mau menyembah-Mu Tuhan, hanya Kau yang disembah. ku angkat tanganku meninggikan nama-Mu selamanya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau sangat baik Tuhan. Ku tinggikan Kau, ku mengangkat
berbagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku. Oh Yesus sahabatku. Kau sahabatku Tuhan, Kau sahabatku, Engkau Tuhanku, Kau Rajaku, Kau Bapakku. Yesus, ku tinggikan nama-Mu Tuhan, selamanya menyembah-Mu, Hanya Kau yang kami sembah, meninggikan nama-Mu Tuhan, Tuhan. selamanya. Yesus, tinggikan diri-Mu Tuhan, melebihi apapun. Sembah Kau Tuhan, meninggikan, ku tinggikan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sebab ku bersyukur. Oh, ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tak pernah ku sendiri, ku di tangan-Mu. Ku di tangan-Mu, Ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana
ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu Tuhan, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu Tuhan, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami sangat mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kiranya Kau yang terima ya Tuhan setiap pujian dan penyembahan kami ya Tuhan Yesus, agar dapat menjadi dupa yang harum ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau kiranya ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya Kau yang sertai ya Tuhan hamba-Mu ya Tuhan yang akan bagikan firman-Mu ya Tuhan, agar setiap firman yang dibagikan ya Tuhan dapat menjadi rema ya Tuhan bagi kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami percayakan ya Tuhan ibadah kami ini ya Tuhan di dalam nama Bapa. Haleluya, amin. Shalom teman-teman MPM, blessed people dan juga teman-teman lainnya yang menonton ibadah online pada hari ini. Nah, hari ini temanya tentang hoax. Waduh, tentang hoax udah sering dengar dari sebelum-sebelumnya juga, tapi ini lebih ke arah adalah bagaimana kita generasi muda, umat Tuhan, orang percaya menyikapi hoax ini. Oke. Nah, sebelum kita mulai sharing firman Tuhan pada hari ini, mari kita persiapkan hati dulu untuk kita masuk di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur buat hari ini, kesempatan yang Kau beri, kami bisa beribadah bersama-sama Tuhan di dalam ibadah online. Kami berdoa Tuhan Yesus melalui sharing firman Tuhan ke depan, Engkau Roh Kudus yang pimpin Tuhan Yesus untuk anak-anak generasi muda yang mendengar ibadah ini, untuk kami bagaimana seharusnya bertindak sebagai orang percaya di dalam-Mu ya Tuhan, untuk menyikapi hoax yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam pimpinan-Mu ya Roh Kudus. Berbicaralah, pakai lidah bibir hamba untuk menyampaikan perkataanmu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, teman-teman, tentang hoax. Nah, teman-teman ini bisa mencari tahu juga di internet mungkin arti kata hoax itu seperti apa. Dan Kueco ada ambil dari beberapa sumber gitu ya. Nah, diawali dari menurut KBBI, hoax itu apa sih? Hoax. Nah, mungkin tulisannya H-O-A-X gitu, hoax kalau bacanya seperti itu. Menurut KBBI ini adalah hoax itu adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar. Nah, jadi saya ulangi, hoax inilah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Nah, itu jadi kan sesuatu yang salah jadi, tapi malah dianggap benar. Itu kan berbahaya buat di kehidupan kita, kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata kita. Nah, kalau dari Wikipedia juga ditambahkan gini, rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan. Jadi sengaja disesatkan tetapi dijual, waduh, sebagai kebenaran. Waduh, ngeri banget. Jadi ini sebenarnya adalah kebenaran yang palsu. Terus bukan sekedar menyesatkan, informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan faktual, tetapi disajikan seolah-olah sebagai serangkaian
pencapaian fakta. Nah, teman-teman ini, jadi kita begini, apalagi kita lagi dalam masa PSBB, kita banyak di rumah aja, sekolah di rumah, kerja, bahkan kita akhirnya PSBB kedua di Jakarta khususnya, kita PSBB lagi, banyak di rumah lagi, work from home, dan bahkan juga kita ibadah di rumah. Tidak dipungkiri bahwa kita banyak waktu banget, dan kita, ya sebagian besar orang akan larinya ke smartphone. Kita akan browsing, baca berita, bla bla bla, semuanya yang hati-hati. Ada berpotensi kita baca berita yang tidak benar atau hoax. Bahkan yang ngerinya lagi adalah kalau sampai kita percaya dan bahkan kita menjadi agent yang menyebarkan hoax tersebut walaupun kita tidak tahu. Nah, maka dari itu ya sharing firman Tuhan pada hari ini, yuk kita sebagai umat orang percaya sesuai firman Tuhan bagaimana kita menyikapi hoax ini, ya teman-teman. Jadi jangan sampai apa yang kita anggap benar itu ternyata salah dan kita sebarluaskan. Masih lebih mending kalau kita menyebarkan, maksudnya gini, apa itu kebenaran firman Tuhan, nah kita sebarkan firman Tuhan. Nah, tapi kan seringkali kita tuh anak-anak muda berasanya itu mungkin teman-teman baca dari Line News, bukan Koico bilang Line News itu hoax, enggak juga. Maksudnya gini, pas teman-teman baca mungkin dari berita apapun, nah ngelihat wah heboh, belum tahu benernya berita itu tanda kutip menjual banget dan langsung disebarkan ke khalayak ramai di media sosial. Kalau sampai itu berita yang salah, waduh, kita menjadi agent yang menyesatkan juga gitu loh. Jangan ya teman-teman. Oke, kata hoax sendiri ini baru mulai digunakan sekitar tahun 1808, berarti udah lama juga nih ya. Mungkin kita akhir-akhir ini baru mulai berasa hoax gitu ya. Kata tersebut dipercaya datang dari hokus yang berarti untuk mengelabui, hokus, mengelirukan, mengelabui gitu ya. Motifnya hoax macam-macam, motifnya hoax itu macam-macam. Bisa urusan ya bisnis, politik, agama, menjatuhkan kredibilitas orang lain, membunuh karakter dan sebagainya, yang intinya nanti dia pihak-pihak yang menjadi dalangnya hoax tersebut mengambil keuntungan atasnya. Nah, kita jangan mau jadi kaki tangan orang tersebut, apalagi berita yang salah gitu teman-teman. Oke, nah teman-teman kita baca ayat firman Tuhan dulu dari Amsal pasal 16 ayat 19. Amsal pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayat 19. Lalu kita lanjutkan ke Yohanes pasal 8 ayat 44. Ya, jadi ada dua kitab yang kita buka di awal ini, kita baca sama-sama nih ya teman-teman. Ingat nih, Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19, lalu Yohanes pasal 8 ayat 44. Kita buka sama-sama teman-teman dari teman-teman ibadah online di rumah, jadi bisa dibuka ya. Oke, sudah dibuka. Nah, kita baca sama-sama. Yang pertama yang di kitab Amsal dulu ya. Udah, Amsal pasal 6 ayat 16 sampai dengan ayat 19. Demikianlah firman Tuhan, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Tuh bayangin, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nah, hoax ini di mana? Adalah yang tadi, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang nantinya ujungnya menimbulkan pertengkaran saudara. Oh, berarti dalangnya doang dong? Enggak. Kita juga kan kita kagak tahu kok. Sama, maka dari itu jangan kita mudah untuk menyebarkan berita begitu saja. Harusnya kita jadi penyaringnya. Iya dong, umat Tuhan jangan cuma pasif doang. Saya kan nggak tahu apa-apa. Saya cuma sebarin doang. Jangan. Kita juga punya inisiatif untuk membantu orang lain supaya tidak kena paparan hoax itu tersendiri. Gitu ya. Satu lagi di kitab Yohanes ya, Injil Yohanes pasal 8 ayat 44. Dibuka sama-sama di Alkitab teman-teman di rumah masing-masing. Sudah dibuka. Nah,
Oke, 1, 2, 3. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran, di dalam iblis maksudnya. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Poinnya adalah iblis adalah bapa segala dusta. Kalau kita menyebarkan dusta juga, kita menjadi ya gini deh, maksudnya ya kita jadi kayak dipakai alatnya iblis gitu kan untuk menyebarkan dusta tersebut. Jangan teman-teman. Justru kalau kita sebagai orang percaya ya kita stoplah dusta tersebut kalau memang kita tidak tahu gitu teman-teman. Berita apa aja sih yang hoax ya nanti ke depannya teman-teman bisa cari, akhirnya bisa ketahuan. Karena Koeco juga lihat juga di situs covid19.go.id, jadi secara nasional Indonesia, di situ teman-teman kalau cari di situ ada satu bagian gitu kan, bagian website yang hoax buster. Jadi kalau dulu film Ghostbuster pembasmi hantu itu kan film ya. Ini hoax buster pembasmi hoax. Jadi dia menyaring bahwa berita ini fix, ini hoax dan dikasih tahu di sana. Gitu. Nah, itu salah satu bentuknya teman-teman bisa tahu oh ini yang ini hoax nih. Loh, emang website covid19.go.id itu tidak hoax. Nah, makanya nanti Koeco akan kasih tahu kenapa kok bisa mereferensikan itu. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman balik lagi, contoh berita-berita berpotensi hoax itu apa sih? Ya, misalkan kalau teman-teman pernah nggak dapat pesan nih dulu, ini agak dulu nih, maksudnya bentuk doa yang jika kita tidak ikut sebarkan maka akan kena hukuman dari Tuhan. Tapi kalau kita ikut lakukan maka kita akan besok kita akan langsung mendapatkan berkat Tuhan. Terus kita harus nyebarin, kalau nggak nyebarin kita ada kena kutukan. Rasa-rasanya sih apakah Tuhan cara memberkati umatnya dengan cara seperti itu? Ya nggak juga dong. Maksudnya teman-teman belajar bijak lah. Maksudnya dalam hal gitu, langsung nih, ya nih kalau gue nggak nyebarin gue langsung kena kutuk nih gitu. Apakah seperti itu? Tuhan Yesus aja mengetuk pintu hati manusia. Dan kita diberikan kehendak bebas apa kita mau terima apa enggak. Dan yang Tuhan mau ada tentu kita terima berkat terbaik dari Tuhan. Nah, masa kalau cara kerja berita seperti tersebut sepertinya memaksa banget gitu loh. Nah, itu loh maksudnya teman-teman. Ada lagi, misalkan nih contoh aja. Ini bukan berarti berita yang seperti itu selalu hoax ya. Belum tentu. Ini maksudnya tadi Koeco bilang contoh berita-berita yang berpotensi hoax ya. Narasi tentang makanan suatu resto, misalkan ini contoh aja. Narasi tentang makanan suatu resto jelek sekali. Ada binatangnya di dalam itunya. Ya, ada yang benar, ada yang nggak benar. Ya kita mungkin belum tahu secara pastinya. Bisa jadi itu dari pesaingnya restoran tersebut yang mau menjatuhkan restoran tersebut. Nah, itu loh teman-teman. Jadi istilah katanya, ya Koeco pernah baca berita ya seperti itu, videonya disertakan. Kalau video disertakan, kita kan, serem banget gitu kan. Tapi rasa-rasanya Koeco berkali-kali makan di restoran tersebut nggak pernah sampai seperti itu. Nah, itu kan makanya ya belum tahu ya, kecuali kalau memang yang menyebarkan berita tersebut adalah saudara kita sendiri yang kita kenal nih. Yang, bener nggak? Coba videonya sah, memang itu apa deh, kita kenal orang tersebut, ya silakan teman-teman mau share demi kebaikan orang lain supaya jangan sampai makan di tempat yang kotor gitu misalnya. Boleh. Tapi kalau kita istilah katanya termotivasi karena cuma sekedar video tersebut yang begitu wow, dan istilahnya langsung buru-buru sebar-sebarnya, belum tahu cek kebenarannya, hati-hati. Takutnya itu malah kebohongan. Nah, atau enggak itu sesuatu yang dusta. Jangan ya teman-teman ya. Habisnya tadi Koeco bilang yang tadi di covid19.go.id, narasi tentang covid, nanti akan Koeco buka situsnya, teman-teman juga buka gitu ya. Itu bagian yang hoaxbuster di situ. Contohnya apa gitu. Nanti Koeco akan kasih tahu. Di situ ada sesuatu yang lucu banget sih gitu kan. Tapi takutnya ada orang yang malah percaya dan ikut menyebarkannya gitu loh teman-teman. Oke, sesuai dengan firman Tuhan tadi gitu kan, Tuhan benci dengan saksi dusta, bahkan menimbulkan pertengkaran, dan bahkan kalau kita ikut menyebarkan dusta kita menjadi seperti bapak segala dusta yaitu iblis. Jangan. Sikap kita terhadap informasi yang datang kepada kita tuh gimana sih? Simpel aja sih teman-teman, 3 poin. Yang pertama gitu,
apakah kita memang tahu secara langsung hal tersebut atau lewat orang yang kita kenal. Nah, itu satu yang pertama. Kita udah tahu belum? Atau bahasa lainnya, ya kita memang dari kita udah langsung tahu bahwa itu benar apa enggak, gitu kan? Seperti itu. Yang kedua adalah cek sumbernya, gitu. Cek sumbernya, misalkan ya itu bukan dari saudara kita, bukan dari teman kita yang kenal. Pas dapat berita, sumbernya dari siapa? Suatu institusi kah? Dari pemerintah kah? Dari komunitas kah? Dari anonim kah? Dari personal kah? Kapan ditulisnya? Kejadiannya di mana? Kapan? Ya, kita coba cari tahu. Jadi jangan cuma sekedar menerima, cuma sekedar reaktif untuk apa ya? Langsung meneruskan aja pesan-pesan begitu apa adanya. Kita bantu dong sebagai umat percaya, kita filter, kita jadi filter untuk menyetop informasi yang hoax itu, untuk stop di kita. Jangan malah kita makin sebarin. Ngeri loh. Teman-teman gini loh. Berita hoax 1 dikasih misalkan 10. Kalau 10 kirim lagi ke 555 aja, berapa tuh? 10 kali 5, 50. Dan itu semakin, kalau 555 lagi aja berapa? 250. Wow. Itu bikin kegaduhan banget tuh di bangsa kita. Aduh, jangan deh teman-teman. Stop deh. Nah, itu ngeri. Tapi kalau mulai ada kita mau ambil sumbangsi untuk ya stop. Ya kita bisa lawan dengan apa? Ya stop. Oh, kita mau cari orangnya susah juga kita ketemunya. Ya mendingan kita belajar bijak. Stop aja di kita gitu. Kalau teman-teman belum tahu, jadi kita ya mungkin yang poin pertama kita tidak tahu secara langsung, dan yang kedua kita cek sumbernya juga kita nggak kenal, belum yakin pasti. Poin yang ketiga ini, baru share jika memang udah yakin itu. Bahkan yang bagusnya lagi adalah teman-teman disertai sumbernya dari mana. Nah itu, jadi Koeco pernah lihat juga temen gitu kan, pendeta juga, Koeco juga maksudnya menghormati orang tersebut, seorang pendeta, dan dia kalau misalkan share berita tentang dari mana, disertakan sumbernya, dan sumber itu ternyata memang dari perusahaan tentang berita yang dari luar negeri. Dan itu maksudnya ya dia baca, terus dia menanggapi, terus di share gitu, dikasih tahu sumbernya dari mana. Jadi kan kita sama-sama jelas. Jadi pemerintah pun kalau mau ngetrace informasi tersebut dari mana kemana-mana, ya misalkan bapak tersebut nge-share, pas dilihat oh sumbernya dari ini, maka yang bagian pembasmi hoaxbuster itu bisa cari lagi ke sumbernya dari mana. Kita membantu juga gitu kan kalau mungkin informasi tersebut keliru. Karena gini teman-teman, sumbernya terpercaya, tapi juga ada peluang juga untuk misleading atau keliru. Nah maka dari itu ya perusahaan tersebut harus bisa juga membuka diri untuk menerima kritik dan masukan gitu teman-teman. Jadi sikap kita terhadap informasi yang datang kepada kita apa? Satu, apakah kita tahu? Jadi kita ya secara pribadi kita tahu nggak secara langsung. Yang kedua, ya kita cek sumbernya gitu kan. Dan yang ketiga adalah kita stop share, memilih tidak untuk men-share, atau pas kita udah tahu dari 2 poin di awal, baru kita share. Yang bagusnya lagi adalah kita sertakan sumbernya itu dari mana. Gitu teman-teman, itu simple banget. Nah, informasi itu banyak banget beredar setiap harinya. Apalagi ya kita lagi PSBB gini, kita baik menggunakan smartphone, yuk kita bijak sama-sama. Kita lihat, sebar. Begitu banyak informasi yang tersebar. Hati-hati kalau banyak informasi hoax yang banyak kita sebarin malah. Jangan teman-teman ya. Justru berita tentang firman Tuhan, tentang Injil, tentang kebenaran itu sendirilah yang harusnya kita banyak sebarkan. Teman-teman berasa nggak? Mungkin gini nih, mungkin ya, Koeco nggak tahu bener apa nggak teman-teman merasakan. Kalau tentang kebenaran aja, kayak tentang firman Tuhan di-share, kayak biasa aja gitu, langsung dilewatin. Tapi kalau berita yang heboh, yang bukan tentang firman Tuhan, tetapi heboh yang belum tahu kebenarannya, kita tuh kayak gatel untuk mau langsung share. Nah coba kita belajar untuk ngerem teman-teman kalau informasi yang seperti itu. Kenapa? Jangan sampai itu bikin kegaduhan, pertengkaran yang istilahnya yang tidak sesuai dengan yang Tuhan tidak mau, seperti itu. Yang tadi di kitab Amsal. Itu ya teman-teman. Oke. Teman-teman ada seperti ini, ada statement yang Koeco coba tulis adalah kalau dulu itu perkataan kita yang bisa berpengaruh gitu kan, tetapi zaman now jempol kita pun bisa menjadi perkataan yang bisa membangun atau menghancurkan sesuatu hal.
Kenapa? Ya mungkin dulu belum ada wadah untuk berkomunikasi, menyampaikan informasi, ya kita lewat omongan. Orang tua kita ngomongin kita ngomongin ke orang selanjutnya, bla 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 bla. Tapi sekarang mungkin orang tidak lewat ngobrol, tetapi mereka bisa menyampaikan pengaruhnya lewat informasi yang disebarkan melalui apa? Jempol. Jadi hati-hati kalau mungkin iklan bilang mulutmu harimaumu, kalau sekarang Coach Joshua bilang jempolmu juga harimaumu. Hati-hati, jempol kita ini kita gunakan untuk membangun atau menghancurkan sesuatu hal. Pilihlah sesuatu yang positif. Amin, teman-teman. Nah, ini hari ini sharing firman Tuhannya juga tidak panjang-panjang karena yang lebih penting adalah kita menjadi pelaku firman. Amin. Nah, beberapa ayat terakhir teman-teman, ternyata hanya satu ayat terakhir ya, di Amsal pasal 12 ayat 17. Dibuka sama-sama, Amsal pasal 12 ayat yang ke-17. Sudah? Oke. Nah, nanti teman-teman kalau punya buka handphone dari Alkitab, nanti ada buka dua versi. Jadi ada terjemahan baru yang sesuai dengan Alkitab kita biasa, lalu ada terjemahan lain BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini ya. Nanti bisa dibaca. Amsal pasal 12 ayat 17. Nah, siapa mengatakan kebenaran menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Nah, kalau dari handphone ini teman-teman, terjemahan lainnya, versi lainnya maksudnya BIMK, di ayat yang sama nih ya, dengan mengatakan yang benar, orang menegakkan keadilan. Dengan menyebarkan apa yang benar, orang tersebut membantu menegakkan keadilan. Bahkan seperti itu teman-teman. Dengan berdusta atau dengan kita menyebarkan dusta, orang tersebut mendatangkan ketidakadilan. Nah, kalau teman-teman mau jadi superhero, wah seperti di TV-TV, hal yang simple, yang ini kita bisa filter apa enggak. Nah gitu teman-teman, nggak usah liatin filmnya, wah heboh bisa berantem menang gitu kan. No, kita bisa jadi superhero pun di dalam Tuhan lewat apa? Nah ini. Nah seperti ini teman-teman, yuk sama-sama. Teman-teman, tadi Koeco janji adalah coba buka website covid19.go.id yang dikonfirmasi bahwa itu adalah hoax. Nah, ini kalau hari ini kan syuting ya, udah di-record sebelumnya dari hari ini di display. Ya, nanti teman-teman bisa baca ada sesuatu informasi yang salah gini. Bayangin ini ya. Selama COVID-19 tidak ada orang gila yang kena COVID-19. Dan bahkan bahkan dia bilang gini, jadi ya menurut berita di Facebook itu oleh akun yang namanya SHIWA, Siwa 11 September, vaksin yang ampuh adalah darahnya orang gila. Buset. Selama COVID-19 ada orang gila sampai sekarang tidak pernah kena COVID-19. Ngeri banget gak? Sampai jadi darah orang gila ditemukan sebagai obat, sebagai vaksin COVID-19. Ngeri banget teman-teman. Ya kita dengan akal sehat itu udah pastilah. Nah tapi kalau ada orang yang mudah percaya gimana? Dan disebarin lagi. Waduh, jangan teman-teman. Teman-teman nanti bisa baca penelusurannya. Sebuah akun Facebook bernama tadi menggunakan status berisi klaim yang menyebutkan bahwa vaksin yang ampuh adalah darahnya orang gila. Sebab selama pandemi ada sampai sekarang tidak pernah ada orang gila yang terkena COVID-19. Berdasarkan penelusuran dilansir dari pemberitaan detik.com pada 12 Juni 2020, terdapat 7 orang gangguan jiwa yang terdeteksi positif corona di Jatim. Dirut RSJ Menur dari M. Hafidin Ilham di Surabaya mengatakan orang dengan dan seterusnya. Nah jadi kalau dapat suatu berita, coba cari tahu. Kalau nggak bisa cari tahu, kalau nggak yakin bener, stop di teman-teman. Sama di Koeco pun juga kalau dapetin informasi, ya cek dulu. Kalau memang berhasil cek, bener baru share. Kalau nggak yakin, udahlah. Cukup jadi konsumsi pribadi, cuma cukup tahu aja. Tapi habis itu, ya kita belum tahu kebenarannya. Seperti itu. Ya, teman-teman, jadi dengan sharing firman Tuhan pada hari ini, yuk kiranya kita menjadi anak Tuhan yang menjadi berkat melalui penyebaran berita atau informasi. Kenapa? Karena di masa pandemi seperti ini, di PSBB ini, kita banyak menggunakan smartphone dan pastikan kita jangan ikut menjadi penyebaran dari hoax, tapi kita justru menjadi orang yang semakin menyebarkan tentang firman Tuhan lewat kesaksianmu yang memang kau udah ngalamin sendiri, kau ngalamin berkat dari firman Tuhan apa dan kau sudah lakukan dan kau justru sebarkan itu. Nah, itu justru luar biasa.
Amin teman-teman. Yes, biar Kueco dan juga teman-teman setiap kita menjadi berkat. Kita menjadi anak Tuhan yang menyebarkan berkat melalui penyebaran informasi yang ada. Oke? Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita tutup di dalam doa. Di rumah teman-teman masing-masing kita fokus yuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat kesempatan yang Kau beri, kami bisa dengar sharing firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami Tuhan, untuk waktu kami membaca berita, biar kami punya filter sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi waktu kami menyalurkan lagi berita tersebut, kita yakin bahwa itu berita yang benar, bukan berita hoax Tuhan. Kami menjadi agen-agen Tuhan, agen-agen kebenaran, bukan menjadi agen saksi dusta. Tolong kami ya Roh Kudus, dari sejak masa muda kami punya disiplin hidup Tuhan. Supaya kami menjadi berkat dimanapun kami berada, tidak membantu menimbulkan pertengkaran atau kegaduhan. Tapi justru kami menjadi anak-anak damai, yang memberikan damai di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah Yesus Tuhan teladan kami Tuhan. Di masa pandemi ini, waktu kami di rumah aja, Engkau justru Roh Kudus yang terus menjamah kami, dan biarkan kami untuk kami terus punya kecenderungan hati untuk kami terus mau di dalam Engkau Tuhan, hidup intim dalam hadirat-Mu, cari Engkau sungguh-sungguh, dan waktu saatnya nanti tiba Tuhan, waktu Engkau sudah memberikan izin supaya negara-negara bangsa kami lepas dari pandemi ini, kami terus bisa menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami serahkan hidup kami, orang tua kami Tuhan yang bekerja, saudara-saudara kami Tuhan, di dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna. Biar Engkau Allah Tuhan yang terus Tuhan menyertai kami, melindungi kami, memelihara kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan sangat teramat baik. Kami cinta Engkau Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dan sangat teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari teman-teman angkat kedua tanganmu dan arahkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Teman-teman semua, terimalah berkat yang sempurna yang datang dari Allah Bapa kita, yang menjadikan engkau terus naik bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Jika engkau melakukan perintah Tuhan Allahmu yang kau dengarkan pada hari ini, terimalah berkat yang sempurna yang datangnya dari Allah Bapa kita, dan melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, selalu menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari setiap kita sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.